Izin Pak untuk kelompok 1 mempresentasikan otomasi lampu dengan sensor LDR. Oke, silakan. Kelompoknya ada berapa orang? Kelompoknya terdiri dari 5 orang, Pak. Siapa saja? Sebentar, Pak. Untuk yang pertama saya sendiri, Aik Pujianto. Slide-nya belum Kemudian berubah. ada apa gimana, Pak? Di slide-nya belum berubah. Di slide-nya Nggak ada di nama slide itu tidak kelompoknya. diberi, Pak. Oh, nanti ditambahin ya nama Belum, anggota Pak. kelompoknya ya. Oke. Dari 5 orang Baik, Pak. ada Nanti yang nggak kami hadir tambahkan, nggak? Pak. Ada 1 orang yang nggak hadir, Pak. Siapa namanya? Berhalangan untuk hadir. Ada 2 ya. Untuk kelompok kami ada 2 orang, Pak, yang nggak hadir. Siapa namanya? Mas Ripa sama Rifki. Mas Rifa sama Ada Mas Rifki yang tidak hadir. Oke, berarti ada 3 orang ya, yang ada. Iya, Pak. Ya, Betul, oke. Pak. Silakan dimulai. Udah di share screen. Tapi di sini nggak ada sih. Udah ada kan? Bagikan aja, Bang. Di meet. Oke, untuk latar belakang kenapa kami memilih otomasi lampu ini, karena kebiasaan manusia yang suka lupa ya, Pak, lupa untuk mematikan lampu dan itu akan mengakibatkan pemborosan biaya listrik. Maka kami membuat sistem ini dengan menggunakan sensor LDR agar ketika sudah dalam kondisi cahaya terang, maka nanti si lampu akan otomatis untuk mati. Dan ketika dalam kondisi cahaya gelap, lampu ini akan otomatis menyala. Untuk tujuannya nih, seperti yang saya sebutkan tadi, membuat sistem penerangan otomatis menggunakan sensor LDR untuk menghemat listrik dengan sistem otomasi ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Pak. Baik, saya Muhammad Saiful akan menjelaskan alat dan bahan-bahannya. Yang pertama, Arduino Uno, sensor LDR, terus resistor 10 kilo, relay 5 volt, breadboard, lampu bohlam AC, power supply 5 volt, kabel jumper. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Mas, silakan. Yes, sekarang ini adalah rangkaian sistem dari IoT. Coba slide dong. Dan ini sistem dari lampu ini ada cahaya LED, terus ada sensornya juga, dan base-nya ada Arduino dan relay beserta lampu 5 wattnya. Next. Sensor LDR memiliki nilai resistansi yang berubah sesuai intensitas cahaya. Saat kondisi terang, resistansi LDR rendah sehingga lampu akan mati. Sedangkan saat kondisi gelap, resistansi meningkat sehingga lampu menyala. Arduino membaca nilai analog dari LDR melalui pin A0 dan kemudian memutuskan untuk mengaktifkan atau mematikan relay berdasarkan ambang batas tertentu. Gunakan diagram alur dengan urutan cahaya, LDR, Arduino, relay, dan lampu agar audiens memahami proses kerja dengan cepat. Oke, selanjutnya oleh Rifki. Untuk kesimpulannya, perancangan sistem otomatis lampu berbasis sensor LDR ini berhasil dibuat dengan mengintegrasikan sensor LDR, microcontroller Arduino Uno, dan modul relay sebagai pengendali lampu.
Sistem merancang agar sensor LDR membaca intensitas cahaya dan mengirimkan nilai tersebut ke Arduino untuk dibandingkan dengan ambang batas yang telah ditentukan. Jika kondisi gelap, relay diaktifkan sehingga lampu menyala, sedangkan saat terang lampu otomatis mati. Hasil pengujian menunjukkan sistem bekerja sesuai rancangan, responsif terhadap perubahan cahaya, dan mampu menghemat energi listrik melalui kontrol otomatis yang efisien. Oke, sudah. Selanjutnya Sudah, Pak, nah waktunya sebentar saya akan sedikit menambahi untuk otomasi lampu ini sendiri. Ya. Di sini saya menggunakan Tinkercad untuk simulasinya dengan kode Arduino seperti ini. Untuk sensor LDR saya deklarasikan di pin A0, kemudian sensor LED atau relaynya di pin 6 dengan kondisi setup seperti ini Pak. Kemudian di loop nilainya diulangi dan akan menghasilkan Nggak ada slide-nya ya? Thank you ini mah. nggak ada Pak, Oh, nggak bisa dijalankan. Ini saya coba jelaskan pakai biar jalan aja Pak. tadi pakai Jadi nanti Tinkernet. apa gimana Pak? Tadi pakai Tinkernet apa tadi apa benar? Tinkercad Pak. Tinkercad itu apa? Tinkercad itu bentar saya share screen dulu Pak. Tinkercad itu untuk demo program Arduino-nya saya ini Pak, kami ini Pak. Simulasinya. Jadi nanti ketika nilai resistor ini berada di low, maka cahaya akan menyala. Ketika dia di kebalikannya Pak, ketika di high dia akan menyala, ketika di low dia akan mati. Ini auto mengikuti si sensornya. Yang inputnya akan dimasukkan ke relay, kemudian untuk menjalankan perintah ke si bohlam lampunya. Jadi ketika kondisi gelap, si lampu akan menyala. Jadi terus selanjutnya ketika terang atau siang hari, si lampu akan berhenti atau mati. Oke. Begitu aja Pak presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan dari saya. Ini pakai relaynya AC apa DC? Relaynya relay DC Pak. Kalau lihat dari gambarnya sih bukan DC ya, AC. Kalau gambar simulasi ini ya. Dan itu hati-hati, itu bisa kesetrum. Kalau pakai relay DC, jangan pakai bohlam seperti ini, pakai bohlam yang kecil ya Pak. Yang kecil, yang yang LED. Seperti Oke, baik Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Nanti diupdate dokumennya. Tadi nama kelompoknya nggak ada, dan mungkin nanti simulasinya ini bisa ditambahkan di dokumen yang PPT-nya tadi. Baik Pak. Oke. Nanti kasih, dokumennya dipostkan di kampus beserta juga itu bukan beserta perwakilan kelompoknya saja. Terus monggo kelompok yang lainnya silahkan kalau ada yang mau demonstrasi. Pak, saya mau presentasi, Pak. Iya, silahkan. Izin share screen ya, Pak? Iya, silahkan. Oke, waktunya 10 menit. Monggo silakan dimulai.
Halo, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan kelompok kita yang berjudul Sistem Otomatis Pengisian Gelas menggunakan sensor ultrasonik dan pompa air berbasis Arduino Uno. Oke, kelompoknya ada siapa saja? Di sini ada anggota kelompok yaitu Aprilia Nurhidayah, Berliana Maulida, dan saya sendiri Naenggar, kemudian Fezia Mahardika dan Gali Imam Mulawarman. Ada semua mahasiswa dan mahasiswinya yang online sekarang? Apa ada? Yang tidak ada cuma Fezia Mahardika aja, Pak. Mbak Fezria Mahardika. Iya betul. Berarti yang 4 orang lagi ada semua online hari ini. Iya betul, Pak. Oke, monggo silakan dimulai. Latar belakang pengisian air minum secara manual sering menyebabkan ketidaktepatan volume, tumpah dari kurang efisien. Dengan kemajuan teknologi IoT dan otomasi sistem, proses tersebut dapat dilakukan secara otomatis menggunakan sensor dan microcontroller. Proyek ini dirancang untuk membuat sistem otomatis pengisian air menggunakan Arduino Uno, sensor ultrasonik, relay, dan pompa air agar proses pengisian air lebih praktis, akurat, dan efisien. Tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi proses pengisian air. Kedua yaitu menerapkan konsep sensor dan aktuator pada sistem otomatis. Yang ketiga, memahami cara Halo. Benar Pak, ini lanjut Pak, yang itu keluar Pak. Hah? Yang ketiga, memahami cara kerja integrasi Arduino, relay, dan pompa dalam sistem IoT sederhana. Kemudian dilanjutkan oleh Mbak Berliana. Selanjutnya ada komponen yang digunakan, ada Arduino Uno, sensor ultrasonik, relay 1 channel, pompa air DC, step down converter, LCD 16x2 12C, adaptor DC, dan breadboard dan kabel jumper. Selanjutnya ada cara kerja sistemnya. Sensor ultrasonik mendeteksi keberadaan gelas di bawah nozzle. Jika gelas terdeteksi, pompa akan aktif melalui relay. Sensor kedua mengukur ketinggian air di gelas. Saat ketinggian air mencapai batas tertentu, relay akan memutus arus dan pompa berhenti otomatis. Hasil prosesnya, status, jarak, volume ditampilkan di LCD 16x2. Dilanjut dengan saya Frilia Nurhidayah. Ini itu hasil pengujian. LCD menampilkan status mengisi dan penuh dengan benar. Sistem bekerja stabil menggunakan adaptor 12V dan step down 5V. Sensor mampu mendeteksi jarak gelas dengan akurat kurang lebih 1 cm. Kemudian pompa bekerja otomatis sesuai kondisi sensor. Kemudian dilanjut dengan Mas Gali. Selanjutnya yang terakhir kesimpulan, sistem mampu mengotomatiskan proses pengisian air dengan baik. Arduino dapat mengontrol aktuator atau pompa berdasarkan input sensor ultrasonik. Proyek ini membuktikan penerapan konsep IoT sederhana dan automation sistem berjalan efektif. Apakah? Oke, sudah. Oke, nah dari sisi saya ada yang mau ditanyakan. Tadi pakai sensor ultrasoniknya ada berapa? Halo? Halo? Ada 1 Pak. Yakin? Kalau 1 nggak masuk akal loh ya. Tadi yang mendeteksi keberadaan gelas.
sama mengecek ketinggian. Dan ketinggian itu nggak masuk akal kalau pakai sensor yang sama. Kan cuma satu katanya tadi ya. Bagaimana? Nah, bila perlu nanti ditambahkan slide-nya, jadi tahu desainnya. Ini pakai apa tadi, microcontrollernya, kemudian sensornya, ada gelasnya, ada motornya, jadi tahu ada berapa banyak sensor yang mau digunakan, pompa, hidupin untuk membuka katupnya, seperti itu. Oke, baik Pak. Nanti diperbaiki lagi. Oke, kemudian kalau untuk ketinggian itu, kalau pakai sensor itu nggak tepat, pakainya sensor level. Jadi nanti gelasnya tahu dia kosong, apa udah tingginya segimana, udah penuhnya. Bila mana ditambahkan juga sensor volume beratnya. Nah, tergantung nanti desainnya seperti apa. Kalau tadi belum terlihat desainnya seperti apa. Belum terlihat pemodelannya seperti apa. Nanti mungkin bisa ditambahkan itu. Oke. Nanti Ditambahkan. Oke. Nanti dokumennya dipostkan di kampus di pertemuan ke-8 perwakilannya saja. Waktu yang diberikan itu seminggu sampai nanti minggu depan ditutup. Oke. Selesai untuk kelompok ini. Monggo kelompok berikutnya, silakan. Saya Pak. Saya Pak, Apa saya? Tiga Saya Pak. Pak. Bukan. Izin Pak. Ya, satu-satu antri. Tadi duluan nggak ada. Saya dulu Pak. Saya dulu Pak. Saya dulu deh. Anjir. Izin Pak, sudah ada slide-nya. Udah ya, silakan dimulai. Silakan dimulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama yaitu Salman Al-Haris, yang kedua yaitu Rian Hendrawan, yang ketiga yaitu Stephen Hermawan, yang keempat Zahara Nur Hidayah, dan yang terakhir yaitu Ahmad Rizky Fauzi. Ini hadir semua Pak. Hadir semua. Oke. Monggo silakan. Waktunya 10 menit. Baik Pak. Di sini kami akan mempresentasikan automation sistem deteksi gas bocor menggunakan WMOS D1 Mini. Deskripsi akan dibacakan oleh Zahara Nur Hidayah. Deskripsi proyek: pembuatan automation system deteksi gas bocor menggunakan modul WMOS D1 Mini dan sensor gas MQ2 sebagai inti sistem untuk mendeteksi potensi kebocoran gas secara real-time. Sistem ini didukung oleh berbagai komponen penunjang seperti koneksi Wi-Fi dan sistem notifikasi yang memungkinkan perangkat untuk mengirimkan peringatan otomatis ke smartphone pengguna ketika terdeteksi adanya gas yang berbahaya. Solusi ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan respon cepat terhadap risiko kebocoran gas di lingkungan rumah maupun industri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rian. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen dan penjelasannya. Komponen yang pertama yaitu sensor gas MQ2
di mana sensor gas MQ2 merupakan sensor untuk gas seperti metane, butane, maupun LPG dan juga asap yang semuanya sensitif terhadap kebakaran. Pada umumnya, sensor ini dipakai untuk mendeteksi kebocoran gas LPG. Selanjutnya akan dibacakan oleh Stephen. Untuk selanjutnya itu komponen buzzer untuk memberikan keluaran suara. Umumnya buzzer akan mengeluarkan satu nada beat jika diberi tegangan pada kedua pin kakinya. Selanjutnya board WeMOS D1 Mini. Board ini berfungsi sebagai microcontroller utama yang mendukung konektivitas BSI, dirancang untuk mempermudah integrasi dengan berbagai peripheral seperti sensor gas, modul output, dan komponen lainnya. Itu selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu power supply. Untuk proses pembuatan program, maka tegangan dapat diperoleh langsung dari komputer atau laptop melalui kabel USB. Untuk proses selanjutnya, jika diinginkan alat berjalan secara mandiri, maka diperlukan tegangan untuk adaptor 5 volt per 2 ampere yang dapat diperoleh dari charger HP. Nah, kemudian alur kerja yang akan disampaikan oleh Mas Salman Al-Haris. Baik, terima kasih. Untuk alur kerja di sini, yang pertama menggunakan modul WeMOS D1 Mini yang dilengkapi dengan chip Wi-Fi ESP8266 yang sudah ditanamkan, berperan sebagai otak sistem yang terus terhubung dengan jaringan internet setelah di coding ya Pak sebelumnya. Modul ini menerima sinyal input dari sensor gas MQ yang ditempatkan di dekat tabung gas untuk mendeteksi keberadaan gas yang bocor. Nah, cara kerjanya itu ketika sensor MQ2 ini mendeteksi adanya kebocoran, sistem akan otomatis mengirimkan notifikasi peringatan ke perangkat Android melalui kita di sini menggunakan aplikasi Telegram. Jadi ketika ada peringatan itu nanti ada pesan yang masuk kepada Telegram dengan real time dan juga dengan komponen buzzer itu nanti ada suara bunyi yang bisa memperingatkan orang-orang di sekitar rumah jika ada orang yang masih di dalam rumah tersebut Pak. Bahkan dari jarak jauh masih bisa diterima pesan melalui aplikasi Telegram itu sehingga memberikan rasa aman dan respon cepat terhadap potensi bahaya gas kebocoran. Terima kasih. Oke, sudah. Pak, masih ada yang mau disampaikan? Iya Pak, sudah. Oke, jadi masukannya saya ada pertanyaan. Satu, kalau nggak ada jaringan internet, masih bisa jalan nggak sistem otomasinya? Kalau tidak ada jaringan internet, untuk saat ini belum ada modul terbarunya Pak. Jadi masih harus ada kabel ataupun ya arusnya biar bisa menyala si modul D1 Mini-nya itu. Jadi harus ada jaringan internet ya? Iya Pak, harus ada jaringan internet dan juga masih pakai. Kalau pakai arus listriknya, waktu itu kita bisa akalin pakai baterai, tapi baterai alkali yang agak besaran itu yang biasanya buat senter zaman dulu. Cuman kalau untuk internet kita masih pakai jaringan internet, jadi kalau offline itu belum bisa dipakai karena kan harus connect internet dan juga terhubungnya ke Telegram Pak, seperti itu Pak. Nah, ini mata kuliah sistem otomasi, bukan mata kuliah yang semester lalu yang IoT. Jadi nggak ada hubungannya dengan internet. Walaupun tidak ada jaringan, ini harus bisa sistem otomasi itu berjalan. Kalaupun ada internet, syukur alhamdulillah, nah bisa dikembangkan. Namun secara lebih terperinci, kalau tidak ada jaringan, tetap masih bisa jalan sistem otomasinya. Nah, nanti dimodif ya perancangannya. Nanti saat demo UAS, demo implementasinya, tanpa ada jaringan internet, minimal harus bisa. Seperti itu. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Izin juga Pak, tanya Pak. Jadi nanti ini
PPT-nya direvisi dulu atau kumpulkan langsung dulu? Revisi dulu. Nah, revisi dulu berupa desain pemodelannya seperti apa, tadi nggak ada. Kemudian nanti konsepnya kalau misalkan tidak ada jaringan internet seperti apa, nah itu belum ada. Nah, dibenerin waktunya 1 minggu, nanti dipostkan di kampus, perwakilannya saja dari kelompok ini. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, silakan untuk kelompok yang lainnya untuk presentasi. Saya, Pak. Iya, monggo. Siap. Bentar ya, Pak. Iya. Maaf Pak, izin kelompok 3. Ntar habis ini Mbak ya. Ntar. Apa sudah terlihat, Pak? Sudah. Dispenser, oke. Mohon maaf, Pak. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggota Aliman. Yang kedua Agung. Yang Coba ketiga saya slide-nya. Hikmatul Pak. Di slide-nya mana kelompoknya? Belum ada Pak, ini masih. Nggak ditulis. Belum tidak ditampilkan, Pak. Nanti saya tambahkan deh. Oh, belum dibuat berarti ya? Iya, Pak. Siap. Ya, nanti ditambahkan kelompoknya ada berapa orang, siapa saja ya. Siap. Nah, di kelompok ini ada berapa orang tadi? 3 orang, Pak. 3 orang, ada semua mahasiswa-mahasiswinya online? Ada semua, Pak. Oke. Ada. Siapa aja tadi nama-namanya? Aliman Pijar Buana. Oke. Agung Nabawi. Oke. Hikmatul Zul, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oh, Hikmatul Zul. Nggak ada yang online Hikmatul Zul. Ada Ida. Maaf, Pak. Ini kita satu device, Pak. Maksudnya yang online hari ini, oke. Oh, nggak ikut Google Meet maksudnya ya? Ya, nggak ikut Google Meet, tapi kita lagi bertiga, Pak. Oke, ya udah lanjutkan. Siap. Proyek kali ini yaitu dispenser hand sanitizer otomatis untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Automation System. Pendahuluan kesehatan sangat penting dalam kehidupan, salah satunya dengan mencuci tangan untuk mencegah penyebaran virus seperti COVID-19. Berbagai penelitian telah mengembangkan alat cuci tangan dan hand sanitizer otomatis berbasis sensor, yaitu inframerah, ultrasonik, PIR, dan fotodioda, yang terhubung dengan microcontroller seperti Arduino Uno. Sistem ini mendeteksi tangan tanpa sentuhan dan mengaktifkan pompa secara otomatis. Penelitian ini terbaru berfokus pada hand sanitizer otomatis berbasis Arduino yang bekerja tanpa kontak untuk meningkatkan higienitas dan efisiensi. Alat dan bahan penelitian yang digunakan yang pertama ada satu unit laptop, yang kedua Arduino Uno, yang ketiga sensor infrared, yang keempat ada microservo, yang kelima ada papan breadboard, yang keenam ada kabel jumper,
Yang ketujuh ada power bank. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Aliman. Berikutnya rangkaian sistem. Jadi sini sensor infrared obstacle avoidance. Sensor merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi gerakan. Arduino Uno itu berfungsinya sebagai pengendali sistem untuk mentransfer data dari sensor ke microservo. Untuk microservo MG996R ini berfungsi sebagai penggerak untuk menekan tuas atau pump tutup botol dari hand sanitizer. Nah, hand sanitizer ini merupakan output terakhir yang digunakan untuk mencuci tangan. Cara kerja sistem ini dapat dilihat dari gambar ini. Jadi ada input, ada proses, dan output. Berikutnya, di sini ada rancangan perangkat keras atau hardware. Untuk rancangan hardware dalam bentuk real device pada perancangan alat hand sanitizer otomatis berbasis Arduino digambarkan dalam bentuk diagram blok hardware. Nah, dari diagram blok dapat dilihat beberapa bagian utama sistem, di antaranya ada di sini ada Arduino Uno, di sini ada infrared sensor, dan ada microservo. Nah, pada gambar di atas ini terdapat 3 bagian utama sistem. Itu Arduino Uno itu berfungsi sebagai pengendali sistem, infrared sensor berfungsi sebagai inputan melalui pin out dari infrared sensor yang dihubungkan ke pin 2 Arduino untuk diproses, dan pin 4 Arduino dihubungkan ke pin out motor servo sebagai output dari sistem. Berikutnya akan dibacakan oleh Agung Bowi. Oke, dilanjut dari presentasi sebelumnya. Jadi di sini ada rancangan perangkat lunaknya. Jadi berikut flowchart-nya. Yang pertama itu sistem mulai dihidupkan. Jadi yang kedua, ketika sistem udah mulai aktif, si sensor inframerah itu akan mendeteksi gerakan tangan. Lalu sistem akan menerima inputan dari sensor inframerah. Jadi jika tangan kurang dari 10 cm, itu maka sistem akan meneruskan ke Arduino sebagai output dari sistem. Jika sistem itu tidak menerima inputan dari sensor inframerah, maka servo akan berada dalam kondisi diam, dan sistem akan kembali ke pembacaan sensor inframerah untuk mendeteksi adanya gerakan. Yang kelima, itu motor servo akan bergerak jika menerima inputan dari sistem, dan akan diam jika tidak menerima inputan. Dalam hal ini pembacaan sensor inframerah tidak mendeteksi gerakan. Yang keenam itu selesai atau sistem berakhir. Jadi flowchart di atas itu merupakan gambaran kerja sistem yang dimulai dari infrared sensor yang membaca gerakan suatu benda. Kemudian sistem akan mengkalkulasi jarak benda yang dibaca oleh infrared sensor, apakah benda tersebut jaraknya kurang dari 10 meter. Jika tidak, maka sensor servo dalam dari Iya. Maka servo akan diam, dan jika benar benda berjarak kurang dari 10 meter, maka sistem akan memerintahkan servo untuk bergerak mendorong. Jadi sistem ini maksimal 10 cm, Pak. Kalau lebih dari 10 cm itu tidak membaca. Lalu ada gambaran umumnya. Jadi memiliki prinsip sensor inframerah itu infrared mendeteksi keberadaan tangan di depan alat. Lalu ketika tangan terdeteksi, Arduino ini memproses sinyal dari sensor. Nah, nanti Arduino itu memerintahkan servo untuk bergerak menekan tuas botol hand sanitizer agar cairan itu keluar. Lalu setelah beberapa detik, servo kembali lagi ke posisi semula dan alat siap digunakan lagi. Lalu ini komponen yang digunakan. Tadi motor servo menekan botol sanitizer. Tadi motor servo kenapa menekan botol sanitizer? Tuas botol. Iya, agar cairan keluar. Oh. Berarti harus ditekan berarti sanitizernya, botolnya itu. Jadi ditekannya itu dari Arduino itu. Jadi ntar memerintahkan. Jadi kayak gimana ya? Berputar. Jadi misalnya derajat sampai 90 derajat untuk menekan pompa botol hand sanitizer itu, Pak. Motor servo kan berputar ya?
Iya. Nah, berputar itu untuk menekan botol gimana caranya maksudnya? Dipompa gitu Pak. Apa sih maksudnya? Kayak modelan Kalau dipompa ya pompa. botol pompa gitu Pak. Jadi ada perintahnya. Kalau pompa ya pompa, beda sama motor. Ini motor servo kan? Iya Pak. Nah, motor servo kan bukan pompa. Masih bingung ininya, Mas. Servo menekan botol itu. Oke, lanjutkan lagi. Udah apa? Lanjut? Masih ada? Oke Pak. Nanti diperbaiki Pak. Jadi komponen yang digunakan itu ada komponen aktif dan komponen pasif. Jadi yang pertama ada komponen aktif. Arduino itu berfungsi sebagai otak dari sistemnya. Jadi memproses sinyal dari sensor dan mengatur servo. Lalu ada sensor infrared yang berfungsi sebagai pendeteksi tangan. Jadi mendeteksi keberatan tangan di jarak tertentu, biasanya kurang dari 10 cm. Lalu ada servo motor MG996R itu sebagai penggerak mekanik, menekan tuas botol sanitizer tersebut. Lalu ada power bank sebagai sumber daya, memberi daya ke Arduino, sensor, dan servo. Lalu ada breadboard dan kabel jumper sebagai media penyambung. Jadi itu tempat untuk menghubungkan komponen tanpa solder. Lalu ada komponen pasif, yaitu kapasitor elektrolit yang fungsinya itu 470 mikrowatt atau 25 volt. Dan keterangannya menyimpan energi sementara untuk membantu servo saat bergerak. Jadi agar Arduino itu tidak restart. Lalu ada kapasitor keramik itu 0,1 mikrofarad atau 100 nanofarad, mengurangi gangguan listrik noise dari sensor atau servo. Lalu resistor 10 kilo ohm menarik sinyal sensor kondisi mati atau low jika tidak ada tangan, mencegah pembacaan palsu. Lalu ada resistor LED yang berfungsi 220 ohm. Jadi jika menambah lampu indikator, resistor ini membatasi arus supaya LED tidak rusak. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau yang lainnya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan saya tadi itu kan pakai motor servo ya. Nah, itu gimana konsepnya untuk menekan botol sanitizer seperti itu. Kemudian slide sendiri nanti ditambahkan anggota kelompoknya tadi belum ada. Oke. Dan ini harusnya tadi peralatan tuh nggak ada komputer ya, langsung kan kalau terlihat tuh masa ada laptop di situ terus naruh, kan nggak mungkin. Oke, nanti dibenerin lagi slide-nya untuk penjelasannya tentang motor servo itu seperti gimana itu. Oke, nanti slide-nya dipostkan di e-kampus, diperbaiki dulu tapi ya waktunya ada 1 minggu. Kemudian baik Pak, kalau yang saya lihat dari gambar ini, jadi motor servo itu ada pengungkitnya Pak. Ini nggak dijelasin gambarnya. Nanti saya masukin nih Pak. Ini soalnya nggak saya masukin gambarnya. Ya udah nanti direvisi aja dulu ya. Siap Pak. Siap. Oke. Silakan kelompok berikutnya, monggo. Kelompok 5 Pak. Ya silakan. Habis itu kelompok 2 boleh ya Pak? Ya. Iya Pak, kelompok 2 Pak. Ya. Sudah terlewat Pak dari tadi ini Pak. Kan dari awal saya udah bilang siapa yang mau duluan, tapi nggak ada yang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota yaitu Aldi Hidayah, saya sendiri, Dina Amalia Putri, Dadi Permana, Fauzi Alfarizi, dan Ardian Rizkia Hakim. Ada semua? Apa ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir Pak. Untuk Fauzi tadi izin ada urgensi keluarga. Sebenarnya tadi hari ini sudah ke kampus. Cuma dia tiba-tiba dipanggil orang tuanya Pak, jadi tidak bisa mengikuti presentasi. Iya, berarti untuk ada 4 Ardian, ya. Ya, untuk Ardian sendiri dia izin, tapi saya tidak tahu izinnya kenapa. Tapi di e-kampus di matkul lain dia izin. Oke, berarti ada 3 orang yang bisa nanti hari ini online ya. Ya, betul Pak. Monggo silakan dimulai. Oke. Ya. Kelompok kami proyeknya bernama Smart Agriculture System menggunakan Arduino SP32. Deskripsi proyeknya yaitu Smart Agriculture System ini adalah sistem otomatis berbasis Arduino SP32 yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pertanian modern. Sistem ini mampu mendeteksi kelembapan tanah dan suhu udara secara real time, lalu mengaktifkan pompa air secara otomatis ketika kondisi tanah terlalu kering. Dengan teknologi ini, proses penyiraman tanaman menjadi lebih efisien, hemat air, dan minim intervensi manual, sehingga mendukung penerapan otomatisasi pertanian maupun hidroponik cerdas di era digital. Untuk komponennya sendiri ada sensor kelembapan tanah yaitu soil moisture sensor. Fungsinya mengukur tingkat kelembapan tanah secara real time untuk menentukan kebutuhan irigasi dan membantu petani melakukan penyiraman tanaman secara tepat waktu dan efisien, serta mencegah kekurangan atau kelebihan air. Lalu ada sensor suhu dan kelembapan udara di HT11. Fungsi memantau suhu dan kelembapan udara di lingkungan sekitar tanaman dan memberikan data penting untuk pengelolaan mikroklimat dan pemilihan waktu tanam atau panen. Ada SP32 sebagai microcontroller IoT-nya. Fungsi mengumpulkan data dari berbagai sensor dan mengirimkannya ke cloud server melalui Wi-Fi dan menjadi otak dari sistem IoT. Memungkinkan otomatisasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Lalu ada pompa air otomatis yang dikendalikan IoT, fungsi mengalirkan air ke lahan pertanian secara otomatis berdasarkan data dari sensor kelembapan tanah dan mengurangi intervensi manual dan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Setelahnya ada Node MCU atau Arduino, fungsi alternatif microcontroller untuk mengintegrasikan berbagai sensor dan aktuator dan memudahkan prototyping dan pengembangan sistem pertanian cerdas. Lalu untuk opsional komponennya ada kamera pertanian, mengambil gambar atau video tanaman secara periodik dan digunakan untuk deteksi kehalang lagi. Penilaian tanaman atau pertumbuhan menggunakan AI. Ini opsional aja gitu kan. Lalu komponen ketujuhnya ada modul komunikasi, Wi-Fi atau GSM atau LoRa, mengirim data sensor ke cloud atau server pusat dan memungkinkan monitoring jarak jauh melalui aplikasi mobile atau dashboard web. Lalu yang ke-8 adalah sumber daya, panel surya atau baterai, memberikan daya ke sistem IoT di lokasi yang tidak terjangkau listrik PLN dan menjamin ketersediaan daya secara berkelanjutan di lahan pertanian terpencil. Setelahnya ada soil moisture sensor DHT22 yaitu sensor temperatur humidity, sensor suhu dan kelembapan. Box projectnya yaitu berukuran 160 x 130 x 45 mm dengan case enclosure for Arduino. Lalu pompa air diafragma 12 volt, 2 ampere, DPI 521, 3,5 liter per menit. High pressure hidroponik. Ini adalah proses jalannya sensor dari sensor kelembapan tanah, sensor suhu dibaca lalu dikirimkan datanya melalui ke SP32. Setelah itu jika ada internet akan mengirimkan datanya ke database melalui Wi-Fi. Lalu setelah itu ada relay modul, Firebase database, pompa air, dan mobile app. Timeline dan penjelasan singkat proyeknya yaitu pemilihan dan pengadaan komponen, sensornya, sensor kelembapan tanah, pilih sensor kapasitas atau resistif sesuai kebutuhan. Bentar, sensor yang lain suhu mana? Nggak ada komennya? Kelompoknya ada semua kan? Ada berarti kelompok orang? Ada 3 doang Pak, ya jadi ada 14 set kita bagi 3. Oh, oke. Waktunya 10 menit ya? Oke. Ya siap Pak, siap. Sensor suhu dan kelembapan udaranya menggunakan DHT11 secara aktualnya nanti karena lebih murah. Lalu mikrokontrollernya saya pilih SP32 jika membutuhkan konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth yang lebih canggih atau SP8266 untuk pilihan yang lebih terjangkau. Aktuatornya saya memilih pompa air 12 volt. Modul komunikasinya menggunakan Wi-Fi yang terhubung dengan
handphone jika dibutuhkan, seperti pengambilan data maupun kontrol manual. Lalu sumber dayanya adalah tentukan sumber dayanya saya menggunakan panel surya karena saya menggunakan panel listrik 12 volt karena panel surya masih lumayan presi gitu kan. Lalu slide selanjutnya saya akan serahkan ke Dina. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian elektronik dan integrasi komponen. Membangun rangkaian. Sambungan sensor kelembapan tanah, sensor suhu atau kelembapan udara, dan pompa udara ke mikrokontroler ESP32 atau ESP8266. Gunakan relay untuk mengontrol pompa udara. Pastikan komponen terhubung dengan benar ke mikrokontroler GPIO untuk membaca data sensor dan mengendalikan aktuator. Modul komunikasi. Konfigurasikan modul komunikasi Wi-Fi atau GSM atau LoRa agar data dapat dikirim ke server atau cloud. Manajemen daya. Pastikan sistem memiliki kapasitas daya yang cukup. Rancang diagram pengisian untuk baterai jika menggunakan sumber daya terbarukan seperti panel surya. Selanjutnya, pemrograman mikrokontroler. Yang pertama, menulis kode untuk mikrokontroler. Gunakan platform seperti Arduino IDE atau platform IO untuk menulis kode untuk ESP32 atau ESP826. 2. Baca data sensor. Buat kode untuk membaca data kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara secara periodik. 3. Kendalikan pompa, yaitu implementasi. 4. Kirim data ke cloud. Gunakan MQTT atau HTTP untuk mengirim data ke cloud atau server, misalnya menggunakan Firebase sebagai backend. Yang terakhir, notifikasi. Pastikan sistem notifikasi, misalnya melalui push notifikasi ke aplikasi mobile atau email saat kelembapan tanah turun di bawah. Selanjutnya, maaf, slide-nya nggak muncul, Kak. Pengujian sistem. Pengujian sensor. Uji sensor untuk memastikan bahwa data yang diterima akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan. Yang kedua, pengujian pompa air. Pastikan pompa berfungsi sesuai dengan logika pengendalian yang telah diprogram, baik otomatis maupun manual. Pengujian komunikasi. Uji modul komunikasi Wi-Fi, GSM, atau LoRa untuk memastikan data dapat terkirim dengan stabil dan sistem dapat diakses melalui aplikasi atau dashboard web. Pengujian daya. Pastikan sistem tetap berfungsi secara optimal dengan sumber daya yang tersedia, panel surya atau baterai. Selanjutnya, pengembangan aplikasi seluler atau Android. Aplikasi kontrol dan monitoring. Gunakan Flutter atau Kotlin untuk membuat aplikasi mobile yang dapat mengontrol pompa air dan menghubungkan sensor status. Integrasi dengan backend atau Firebase. Integrasikan aplikasi dengan Firebase untuk membaca data sensor secara real-time dan mengirim notifikasi. Fitur laporan dan AN. Tambahkan fitur untuk melihat laporan kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara, serta grafik prediksi berdasarkan data yang dikumpulkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Dadi. Baik, terima kasih Kak Dina. Lalu selanjutnya ada pemasangan di lapangan. Sistem instalasi pasang sensor kelembapan tanah di lokasi yang representatif pada lahan pertanian. Dan pastikan sensor suhu dan kelembapan udara terpasang di lokasi yang tidak terhalang. Lalu yang kedua, pemasangan pompa dan infrastruktur irigasi. Memasang pompa air di titik yang strategis dan menghubungkan dengan sistem irigasi lahan. Lalu selanjutnya ada instalasi panel surya. Pasang panel surya dan baterai untuk memastikan sistem dapat bekerja mandiri tanpa ketergantungan pada jaringan listrik. Lalu selanjutnya pengujian lapangan. Setelah sistem terpasang, lalu lakukan pengujian untuk memastikan seluruh sistem berfungsi sesuai rencana. Lalu di sini ada pemeliharaan dan pemantauan. Untuk pemeliharaan berkala, lakukan pemeliharaan rutin pada sensor dan pompa udara untuk memastikan kinerja yang optimal. Lalu ada pemantauan data.
data pemantauan yang dikirimkan ke aplikasi dan dashboard web untuk memastikan sistem beroperasi dan efisien dan memberikan peringatan jika terjadi masalah. Misalnya jika sensor gagal memberikan data atau pompa tidak berfungsi. Lalu yang terakhir, peningkatan dan pembaruan. Peningkatan fitur yaitu menambahkan fitur baru secara berkala seperti analisis prediktif menggunakan AI atau untuk memperkirakan kebutuhan irigasi berdasarkan data cuaca dan kondisi tanah. Lalu ada pengoptimalan kinerja. Lakukan pembaruan perangkat lunak dan perangkat keras jika diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan daya tahan sistem. Sudah? Sudah? Ada lagi? Ada Pak, saya kelompok 3. Bentar, ini kelompok ini itu kalau nggak ada jaringan internet masih bisa jalan nggak? Alat sistem? Masih Pak, masih bisa jalan. Oke, jadi dipastiin. Internet cuma ya internet cuma dibutuhkan untuk pengambilan data atau melakukan pengontrolan manual Pak ke pompanya. Jadi jika tanpa internet juga masih bisa berjalan Pak secara otomatis karena terbaca oleh sensor. Oke. Nah, nanti dipastiin saat demonya nanti UAS-nya diimplementasi tanpa ada jaringan internet itu masih bisa jalan. Oke. Nanti Ya, baik, Pak. slide materinya diposkan di e-kampus, perwakilannya saja. Oke, selanjutnya kelompok Baik, Pak. berikutnya. Kelompok 2 Pak. Iya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan otomasi penghitung dan pencatatan uang menggunakan chatbot Telegram. Untuk anggota kelompok ada Afandi Ridwan, Sebentar. Abdul Aziz. Kok judulnya Ya, Pak? beda itu? Tadi nyatat uang, ini Ya. saklar otomatis. Yang mana? Yang barusan tadi di-share. Maaf, beda lagi. Ini Pak. Judulnya apa tadi? Judulnya otomasi penghitung dan pencatatan uang menggunakan chatbot Telegram. Terus kelompoknya siapa saja? Nama kelompoknya Afandi Ridwan, Abdul Aziz, Adnan Afandi, Hasbi Alfariji, dan Rowana. Ada semua mahasiswa-mahasiswinya online? Ada semua Pak. Oke, silakan lanjutkan. Kemudian di latar belakang banyak orang masih mencatat keuangan pribadi dengan Excel atau bahkan tidak ada pencatatan. Proses hitung dan catat uang makan waktu dan rawan terjadi kesalahan. Lalu diperlukan sistem otomatis dan mudah diakses lewat platform yang populer seperti Telegram. Oke, next. Lanjut ke permasalahan, bisa dibacakan oleh kelompok saya. Ya, lalu di sini ada permasalahan. Buat yang pertama yaitu pengguna sering malas mencatat transaksi kecil. Lalu yang kedua, pencatatan manual rentan salah hitung. Yang ketiga, tidak semua orang punya waktu membuka spreadsheet setiap hari. Lalu yang keempat, sulit memantau sisa saldo secara real time. Yang kelima, belum ada sistem otomatis yang praktis untuk mencatat langsung dari chat. Lalu ada tujuan proyek, yaitu ada 3 tujuan utamanya. Yang pertama, membuat sistem chatbot yang bisa mencatat setiap transaksi keuangan, lalu mengotomasi proses perhitungan total uang masuk, terus yang keluar, dan saldo yang terakhir. Memberikan laporan keuangan yang bisa diakses langsung lewat Telegram. Lalu ada fitur utama sistem. Untuk fitur yang pertama itu input pemasukan atau uang masuk atau gaji. Lalu yang kedua, input pengeluaran, bisa diketik atau lewat suara. Yang ketiga,
penyimpanan otomatis ke Google Spreadsheet. Lalu yang keempat, perhitungan saldo real time. Lalu yang kelima, balasan otomatis berupa sisa saldo yang terkini. Selanjutnya bisa dilanjut. Baik, untuk selanjutnya itu ada di penjelasan tentang alur sistemnya. Yang pertama yaitu ada pengguna kirim perintah ke bot, misalnya /tambah 100.000 makan atau siang. Kemudian yang kedua, bot mengenali jenis transaksi, pemasukan atau pengeluaran, dan menerima pesan, memproses datanya, lalu menyimpan ke database atau spreadsheet. Kemudian yang ketiga ada jika pengguna meminta laporan, contoh /laporan, bot akan ambil semua data dari database, lalu kirim total dan rincian transaksi. Yang kemudian yang keempat ada pengguna bisa juga minta saldo akhir atau menghapus transaksi tertentu. Next. Nah, next. Kemudian di sini ada sebelumnya di sini ada alur prosesnya. Yang pertama yaitu ada user mengirim chat ke Telegram bot. Kemudian yang kedua ada bot deteksi perintah atau pemasukan pengeluaran. Kemudian yang ketiga ada bot mengirim data ke Google Spreadsheet. Yang keempat yaitu spreadsheet memproses dan menghitung saldo. Dan yang kelima yaitu ada bot mengirim hasil saldo ke user. Next. Di sini itu ada flow chart-nya. Pada proses otomasi pencatatan uang ini memungkinkan pengguna mencatat transaksi keuangan hanya lewat Telegram bot. Dan bot memproses dan mengirim data ke API yang terhubung dengan Google Spreadsheet untuk disimpan dan dihitung otomatis. Kemudian next, saya serahkan kepada moderator. Oke, selanjutnya di sini ada contoh interaksi chatbot ya. Contoh chatnya yaitu dari user gaji masuk 3 juta. Dari botnya saldo Anda sekarang 3 juta. Terus yang kedua di sini ada user keluar 20.000 beli bakso. Botnya saldo Anda sekarang 2.180.000. Dan semua ini tersimpan otomatis ke spreadsheet. Oke, next. Di sini teknologi yang digunakan. Yang pertama ada Python, logika utama dan koneksi antar API. Telegram, yang kedua adalah Telegram bot API, yaitu media interaksi pengguna. Yang ketiga ada Google Spreadsheet API, yaitu penyimpanan data transaksi dan saldo. Terus yang keempat ada speech to text, input data lewat suara. Terus ini ada yang terakhir adalah ada hosting, Python Anywhere atau Railway, yaitu menjalankan bot 24 jam. Di sini ada struktur data di spreadsheet. Di sini ada tanggal, jenis transaksi, deskripsi, nominal, saldo akhir. Nah, sih penjelasannya yaitu rumus otomatis menghitung saldo. Terus yang kedua ada data tersimpan real time. Terus yang ketiga bisa dijadikan laporan bulanan atau tahunan. Selanjutnya akan dibacakan. Oke, selanjutnya ada manfaat atau keunggulan. Di sini manfaatnya itu adalah pencatatan keuangan jadi cepat dan praktis. Habis itu tidak ada transaksi kecil yang terlewat, saldo selalu update otomatis, data aman tersimpan di cloud, cocok untuk mahasiswa, pekerja, dan UMKM. Kesimpulannya, chatbot ini mempermudah pengelolaan keuangan pribadi hanya melalui aplikasi Telegram. Setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran tercatat otomatis secara real time. Sistem kehilangan kebutuhan, pencatatan manual di buku atau spreadsheet, data tersimpan aman di cloud dan dapat diakses kapan saja. Pengguna dapat memantau kondisi keuangan secara cepat, akurat, dan teratur. Oke, selanjutnya saya teruskan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Oke, nah pertanyaan saya, ini coba bisa ada nggak tampilkan tentang pemodelan buat botnya itu atau flowchart-nya? Itu belum ada, Pak. Ini baru perancangan aja, kira-kira pakai Python dan kita ngechat langsung ke Telegram. Oke, nah terus yang dimasukkan itu misalkan gaji, itu nanti akan masuk ke pemasukan atau untuk pengeluaran. Masuknya itu maksudnya apa? Gaji masuk atau masuk, ada kata masuk kah? Kalau kata keluar berarti pengeluaran kah? Oh iya, itu ada ini khusus Pak buat nge-triggernya kayak masuk dan keluar. Nah, makanya itu kan ada pemodelannya atau nanti flowchart-nya seperti apa. Dia si bot itu ngambil
kata-kata kan, bawa Iya, STT. speech to text engine sih Pak, pakai STT. Oke. Nggak kelihatan jelas ini tulisannya. Oke, buat oke, saya terima buat nanti PPT-nya dipostkan di kampus, perwakilannya saja. Oke. Selanjutnya kelompok berikutnya, monggo. Saya Pak, kelompok 3. Ya, monggo silakan. Mbak Mila Rispa sudah belum ya kelompoknya Mbak Mila Rispa? Iya Pak, saya kelompok 3. Oh 3, oke, monggo silakan. Nah, yang tadi, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sensor Lampu Koridor Otomatis. Slide selanjutnya. Sensor lampu koridor otomatis menggunakan Arduino Uno, sensor PIR, dan modul Bluetooth. Kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Milariswa Maulida, Lucy Rohili, Emeralda Hirunisa, Ananda Putri, Wempi Dwi Firmansyah. Dan alhamdulillah hadir semua, Pak. Jadi 5 orang ini ada semua ya? Ya. Oke. Lanjut. Monggo silakan. Selanjutnya, Wempi. Latar belakang. Masalah utama yang kami angkat adalah pemborosan energi listrik. Biasanya lampu koridor atau lorong sering dibiarkan menyala terus walau tidak ada orang lewat. Hal ini tentu tidak efisien dan meningkatkan biaya listrik. Untuk mengatasinya, kami membuat sistem otomasi di mana lampu akan menyala hanya ketika ada gerakan yang terdeteksi. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi mode manual menggunakan Bluetooth agar pengguna bisa menyalakan atau mematikan lampu melalui smartphone. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lucy. Selanjutnya, tujuan proyek. Tujuan dari proyek ini ada 3. Yang pertama, menghemat energi listrik dengan sistem yang hanya aktif saat dibutuhkan. Yang kedua, menerapkan sistem otomatisasi sederhana menggunakan Arduino Uno. Yang ketiga ada memberikan kontrol manual tambahan melalui aplikasi Bluetooth di HP. Diagram rangkaiannya. Alat dan bahan. Dalam proyek ini, kami menggunakan beberapa komponen utama. Yang pertama ada Arduino Uno sebagai pengendali utama. Yang kedua ada sensor PIR untuk mendeteksi gerakan, LED sebagai indikator lampu koridor. Yang keempat, resistor 220 ohm, modul Bluetooth HC05, kabel jumper, dan protoboard untuk perakitan rangkaian. Yang terakhir ada serta smartphone dengan aplikasi serial Bluetooth terminal untuk mengirim perintah. Oke. Lanjut. Udah? Slide selanjutnya dibikin oleh saya Pak Emeralda. Ayo. Untuk diagram rangkaian, pada rangkaian sistem, sensor PIR dihubungkan ke pin 8 Arduino, LED, dan resistor dihubungkan ke pin 13. Modul Bluetooth HC05 terhubung dengan pin 10 dan 11 untuk komunikasi RX atau TX. Semua komponen mendapat suplai dari pin PCC dan GND Arduino Uno. Lanjut.
Untuk cara kerja sistemnya sistem ini memiliki dua metode kerja, yaitu mode otomatis. Saat sensor PIR mendeteksi gerakan, maka LED akan menyala selama 3 detik. Kemudian mati kembali. Untuk mode manual, pengguna dapat mengontrol lampu melalui Bluetooth dengan perintah M untuk masuk ke mode manual, A untuk kembali ke mode otomatis, 1 untuk menyalakan lampu, 0 untuk mematikan lampu. Dengan dua mode ini, pengguna memiliki kendali penuh terhadap sistem. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Wempi. Potongan kode Arduino. Seperti pada dalam laporan PPT tersebut, kode ini berfungsi untuk mengatur transisi antara mode manual dan otomatis, serta menghidupkan LED ketika ada gerakan pada mode otomatis. Selanjutnya ada tampilan aplikasi di HP. Screenshot aplikasi serial Bluetooth terminal. Contoh perintah yang dikirim M1, 0, dan A. M itu untuk digunakan untuk manual, 1 untuk menyalakan lampu menggunakan mode manual, dan 0 untuk mematikan lampu dalam mode manual, dan A untuk mode otomatis. Koneksi via HC05, password default 123 1234. Keunggulan alat terdiri dari fleksibel yang memiliki otomatis atau manual, serbaguna, rumah, sekolah, dan kantor, mudah dibuat dan hemat energi. Oke, lanjut. Udah? Sudah, Pak. Oke. Kesimpulannya, proyek ini menunjukkan bahwa teknologi sederhana dengan Arduino dapat memberikan solusi efisien dan ramah energi. Kami berharap sistem ini bisa diterapkan lebih luas untuk membantu penghematan listrik di berbagai tempat. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaannya itu tadi pakai modul Bluetooth ya. Nah, kemudian kalau modul Bluetooth-nya dihilangkan masih bisa jalan nggak? Halo? Enggak, Pak, karena kita pakai metode Bluetooth. Nah, nanti dimodif ya, harus bisa. Jadi walaupun nggak ada Bluetooth-nya masih bisa jalan. Sistem otomasinya masih tetap running ya. Oh, siap, Pak. Terima kasih. Oke, nanti dipostkan, direvisi, kemudian perwakilannya saja untuk memposkan di kampus. Monggo untuk berikutnya yang mau presentasi silakan. Mas Idan mau? Iya, silakan. Iya, Pak. Boleh, Pak. Saya kebetulan belum dapat grup, Pak. Belum masuk ke grup kelas. Mungkin saya presentasi mandiri, Pak ya. Iya, silakan. Oke, Pak. Terima kasih. Nah, berarti ini single factor nih. Mana ya? Sebentar, Pak. PowerPoint. Apakah sudah terlihat, Pak, di layar? Iya, udah. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idan, NIM 3125104446. Saya mahasiswa konversi, Pak. Jadi baru masuk di semester ini. Saya hari ini akan presentasi mengenai rencana proyek automation system ya, Pak. Di sini saya akan membuat proyek
automation mengontrol lampu secara otomatis, Pak. Simpel sebetulnya. Berdasarkan intensitas cahaya siang dan malam. Untuk latar belakangnya, dalam kehidupan sehari-hari pengguna lampu seringkali tidak efisien karena memang sering lupa saat di siang hari. Kemudian dengan sistem otomasi, lampu dapat dikontrol secara otomatis menggunakan sensor cahaya LDR, sehingga dapat menghemat energi listrik dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Tujuannya untuk membuat sistem otomasi yang dapat menyalakan dan mematikan lampu secara otomatis berdasarkan intensitas cahaya. Kemudian untuk mengimplementasikan sensor LDR sebagai pendeteksi kondisi siang atau malam, kemudian menunjukkan penerapan sederhana sistem otomasi berbasis microcontroller. Adapun komponen yang digunakan, pertama microcontroller pakai Arduino Uno, kemudian sensor LDR, kemudian relay modul 1 channel, kemudian lampu LED, resistor, breadboard, dan kabel jumper. Kemudian ada opsional pakai LCD juga. Untuk diagram sistem, alur kerja sistemnya yang pertama sensor LDR microcontroller membaca nilai analog dari si sensor. Kemudian jika nilai cahaya kurang dari ambang batas, maka lampu otomatis menyala. Namun jika cahaya lebih dari ambang batas, maka lampu otomatis mati. Kemudian relay berfungsi sebagai saklar elektronik yang menghubungkan lampu. Untuk floor chart sistemnya, mulai baca sensor LDR, bandingkan nilai dengan ambang batas. Kemudian jika gelap, nilai rendah, maka nyalakan lampu. Kemudian jika terang, nilai tinggi, matikan lampu. Kemudian ulangi proses secara terus-menerus. Untuk hasil dan pengujiannya, saat kondisi gelap, lampu akan menyala otomatis. Kemudian saat kondisi terang, lampu padam otomatis. Kemudian sistem merespon perubahan cahaya secara cepat dan stabil. Pengujian dilakukan dengan menutupi sensor LDR dan menggunakan sumber cahaya. Kesimpulannya, sistem otomasi lampu berbasis sensor LDR berhasil mengontrol lampu berdasarkan intensitas cahaya. Proyek ini menunjukkan penerapan sederhana sistem otomasi yang hemat energi dan efisien. Kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut dengan integrasi IoT untuk pemantauan jarak jauh. Demikian Pak presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tadi dilihat slide-nya sih untuk pemodelannya, gambarnya, flowchart-nya itu belum ada Masnya. Ya. Oh, baik Pak. Nah, itu nanti direvisi, ditambahkan itu ya. Baik Pak, tambah flowchart Pak. Ya, kemudian juga nanti mau pakai relay AC apa DC, lampunya apakah AC apa DC, kemudian berapa titik poinnya, apa cuma 1 atau ada 2 atau ada 3 ya, biar lebih jelas lagi. Baik, Pak. Oke, waktu yang diberikan masih 1 minggu direvisi, dan kalau sudah nanti diposkan di kampus. Baik Pak. Oke, monggo silakan kelompok yang lainnya kalau ada yang belum presentasi. Baik Pak. Iya. Mau presentasi. Iya, silakan. Salah Cok. Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proyek saya, itu monitoring kualitas udara dengan ESP32 secara otomatis. Oke, kelompoknya siapa saja?
Nama kelompoknya Wahyudin, dan saya sendiri Hapsidian Usmiadi, dan 3 Rahma Yuryaningsih. Oke, ada 3 orang, Nah, ada tujuan semua? ada Pak. Oke, silahkan lanjutkan. Tujuan dibuatnya proyek ini itu bisa digunakan di dunia farmasi untuk mengontrol kualitas udara. Terus juga bisa menjamin lingkungan produksi memenuhi standar kualitas steril. Juga mencegah kontaminasi produk akibat kualitas udara yang buruk. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan dibuatnya proyek yaitu sesuai standar ruangan yang steril. Yang pertama kontrol jumlah partikel udara, terus kontrol suhu dan kelembabannya, terus deteksi gas yang berbahaya, terus pemantauan berkesinambungannya. Terus selanjutnya cara pengoperasiannya yaitu yang pertama instalasi software yang dibutuhkan seperti Arduino IDE, terus drive ESP32, selanjutnya library sensor seperti DHT, MP135, PM2,5 dan link library. Adapun aplikasi Android-nya seperti Blink atau custom app. Terus selanjutnya yaitu yang kedua setting programnya. Setting programnya menggunakan program ESP32 menggunakan Arduino IDE. Lalu hubungkan sensor ke ESP32. Kemudian di kode program meliputi pembacaan sensor dan pengiriman data ke aplikasi. Selanjutnya ada cara pengoperasian, yaitu koneksi ke Android. Yang pertama ada ESP32 terhubung ke jaringan Wi-Fi. Yang kedua, aplikasi Android menerima data sensor via internet. Yang ketiga, menampilkan data dalam bentuk grafik, angka, dan alarm jika perlu. Selanjutnya ada nomor 4, yaitu evaluasi hasil sensor. Yang pertama, membandingkan hasil pembacaan sensor dengan standar ruangan steril. Yang kedua, analisis data untuk menentukan kondisi ruangan. Yang ketiga, penentuan kebutuhan tindakan lanjutan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kalau tadi slide-nya pakai microcontroller ya buat kualitas udara ya. Ya Pak. Nah, itu perlu ada akses jaringan internet enggak? Ada pakai Bluetooth juga bisa, Wi-Fi bisa. Kalau nggak pakai itu semua masih bisa jalan? Enggak Pak. Nah, pastiin harus pakai kayak USB kalau tahu kabel data Pak. Nah, nanti dimodif itu kalau tanpa ada jaringan harusnya sistem otomasinya jalan ya. Ya Pak. Nah, Kita coba. Iya tuh, nanti mungkin bisa ditambahkan LCD untuk bisa dilihat di monitor status udaranya berapa. Siap Pak. Seperti itu. Baik Pak. Oke, nanti direvisi waktunya 1 minggu. Nanti yang dipostkan perwakilannya saja. Kemudian monggo untuk yang kelompok yang lainnya kalau ada yang mau presentasi silakan. Dari kelompok 4 Pak. Ya, monggo silakan. Gerbang tol berbasis RFID. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem otomasi gerbang tol berbasis RFID. Ya, kelompok kita terdiri dari Muhammad Faisal, Muhammad Firman, dan saya Farhan Mahmud, dan Rena Arya Cinta, dan terakhir Reni Anggraini. Ada semua? Ya. Apa ada yang tidak hadir? Yang tidak ada itu Muhammad Faisal dan Muhammad Firman, Pak. Oh, berarti 3 orang lagi ada ya? Iya. Oke, monggo silahkan Ya. dimulai. Oke, boleh next. Ya, latar belakangnya adalah pertumbuhan kendaraan meningkat drastis ya, terjadi dari kemacetan di gerbang tol. Lalu proses manual memakan waktu dan tenaga, dan kebutuhan sistem otomatis untuk efisiensi dan keamanan. Next.
Rumusan masalahnya terdiri dari lambatnya proses pembayaran manual, kesalahan pencatatan transaksi antar manusia, antri kendaraan panjang yang memakan waktu yang cukup lama. Next, tujuannya adalah meningkatkan kecepatan transaksi, meminimalisir kesalahan pencatatan, mempermudah manajemen data kendaraan. Next, manfaatnya terdiri dari pengguna kita adalah hemat waktu, praktis, aman. Lalu pengelola tol, pengelola tol data transaksi real time itu secara langsung, efisiensi operasional, lalu pemerintah pengelolaan transportasi lebih efektif. Next, konsep RFID, RFID atau Radio Frequency Identification, terdiri komunikasi nirkabel untuk identifikasi. Komponennya terdiri dari tag, reader, antena, dan controller. Prinsip kerja, reader membaca tag, lalu verifikasi data, lalu membuka pintu otomatis. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, arsitektur sistem. RFID reader, microcontroller, motor, pintu tol, database, alur kendaraan mendekat, tag terbaca, pintu terbuka, transaksi tercatat. Next, komponen sistem RFID reader dan tag microcontroller, Arduino Raspberry Pi, motor servo, solenoid untuk gerbang, database dan server, 5 sensor kendaraan atau opsional. Next, diagram alur sistem. Flowchartnya 1 kendaraan mendekat, 2 reader mendeteksi tag, 3 validasi data di database, 4 gerbang terbuka otomatis, 5 data transaksi tersimpan. Next, perancangan database. Data kendaraan, nomor plat, ID, RFID, saldo, riwayat transaksi, database, MySQL atau Firebase untuk real time. Next, implementasi hardware, pemasangan reader di gerbang, integrasi microcontroller, motor pintu, pengujian tag kendaraan. Next, implementasi software, program microcontroller, membaca tag, verifikasi database, kendalikan motor, dashboard, motoring, transaksi kendaraan, dan saldo. Next, uji coba sistem 1 waktu respon gerbang 2 detik, akurasi pembacaan tag 95%, pengujian berbagai jenis kendaraan. Next, kelebihan sistem, proses lebih cepat daripada manual, mengurangi kesalahan manusia, transaksi tercatat otomatis. Next, kesimpulan dan saran. RFID efektif untuk otomatisasi gerbang tol, pengembangan integrasi e-payment, keamanan data, potensi implementasi nasional. Next. Udah. Berapa? Nah, sekian dari kelompok kami. Untuk kesimpulannya ya kita biasa memakai sehari-hari pada umumnya lah. Kita pasti pada tahu seperti e-money pada umumnya lah. Kita misal pakai flash atau apa namanya Livin dan yang lainnya kita pakai di tol. Ya mungkin terpakai juga di kayak parkir atau yang lainnya lah. Ya, sekian dari kelompok kita. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaannya, kalau ini kan gerbang tol ya, kalau pakai RFID, untungnya dari mana yang punya tolnya? Pasti nggak mau kayaknya. Nah, kalau gerbang tol itu harus punya uang gitu, bayar kan kita masuk ke situ. Nah, makanya pakainya e-money itu. Mungkin bisa diganti bukan berbasis RFID tapi e-money mungkin. Oke, atau kalau mau pakai RFID bukan gerbang tol, mungkin gerbang parkir. Nanti RFID-nya bagi yang member, contohnya di Pelita Bangsa yang dosen, seperti itu. Oke. Nah, kalau di gerbang tol
ini RFID nggak ada untungnya, nggak ada duitnya gitu maksudnya. Iya Pak, baik mungkin nanti dalam seminggu ke depan kita akan rubah Pak. Mungkin nanti kita rubah dari gerbang tol akan ke lain, entah parkir, entah Ya, yang lain bisa. Pak. Ya, Pak. Kalau mungkin gerbang parkir bisa berbasis RFID nantinya. Yang member itu yang punya RFID di mana membernya nanti berlangganan tiap bulan bayar iuran. Nah, misalkan di tempat ruko-ruko kayak Permata Junction seperti itu. Ataupun yang di Pelita Bangsa mungkin yang dosen atau staf atau pegawai, kasih RFID yang member. Kalau di gerbang tol ini nggak masuk akal gitu, karena kalau pakai RFID duitnya gimana gitu. Mereka pasti pengen dapat uang seperti itu. Oke, itu. Iya Pak, terima kasih atas masukannya Pak. Baik Pak. Ya itu kemudian tadi nggak ada jaringan internet. Nah, nanti kita pastiin bisa apa enggak sistem otomasinya. Oke. Nanti kalian postkan, revisi dulu, benerin, nanti dipostkan ke e-kampus di pertemuan ke-8. Waktunya masih 1 minggu, masih lama, jangan sampai lupa. Oke, selanjutnya ada yang mau presentasi lagi? Monggo silakan. Apa udah semua ini? Mas Hasbi sudah? Mas Apandi Ridwan sudah? Nggak ada info? Nggak ada lagi yang mau presentasi? Sudah ya? Mungkin sepertinya kayaknya sudah deh Pak. Oke. Kalau gitu saya tutup ya untuk UTS online malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf Pak, Waalaikumsalam. bertanya Pak. Itu Pak, yang upload perwakilan atau gimana Pak? Yang upload perwakilannya saja. Dan pastiin yang uploadnya sudah direvisi ya. Oke, berarti nanti misal ada yang kesalahan kita uploadnya pas sudah direvisi aja Pak ya? Iya, sudah revisi baru upload gitu. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, dan ini saya rekam ya. Nanti bisa dilihat rekamannya di YouTube di folder video pertemuan 8 UTS. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi